Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Rabb Tuhan semesta alam yang mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan kegiatan podcast yaitu KIES, ya, kisah inspiratif dan edukasi, ya, bersama Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf yang hari ini telah berhadir di tengah-tengah kita, Bapak Tengku Hasimi SAG, yang insyaAllah beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang masalah manfaat daripada wakaf atau seperti mata air gitu ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki kegiatan kita pada hari ini, bincang-bincang masalah pentingnya wakaf, manfaat wakaf, lebih jelasnya kita tanya dulu ya. Gimana kabarnya Pak Tengku? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas hari ini? Alhamdulillah, lancar dan baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kira-kira nih Pak Tengku, Ya. Kita akan berbincang-bincang masalah perwakafan nih. Nah, sebagaimana yang telah dicetuskan pada tanggal 8 November 2024 yang lalu, bahwasannya Aceh Tengah ini, Kota Takengon ini disebut dengan kota wakaf. Mungkin beranjak kita sebelum berbincang-bincang masalah apa sih sebenarnya manfaat wakaf, mungkin boleh disampaikan dulu. Kenapa nih Kota Takengon ini disebut dengan kota wakaf gitu? Ya. Baik, terima kasih Saudara Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Baik, sebelumnya kita sapa dulu para pemirsa KIES, ya. Karena KIES ini adalah kisah inspiratif dan edukasi. Yang sangat baik ya, yang dirilis oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Iya, betul. Jadi baik, kita memanfaatkan waktu yang singkat ini. Tadi sudah disinggung masalah kota wakaf. Ya. Ya. Jadi itu sebenarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah melalui Kementerian Agama Pusat. Ya. Itu menetapkan Kabupaten Aceh Tengah, ya. Ini perlu kita catat, bukan Kementerian Agamanya, tapi Kabupaten Aceh Tengah. Iya. Itu sebagai kota wakaf. Kota wakaf. Nah, Ya. jadi kalau sudah Kabupaten Aceh Tengah dianugerahkan kota wakaf, Ya. ini seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah itu mensyukurinya. Bersyukur. Ya, kita harus mensyukuri begitu pentingnya penetapan anugerah ini, Ya. yang sulit dan belum tentu didapat oleh kabupaten kota yang lain. Ya. Kira-kira nih berapa banyak nih dari jumlah kota yang ada di Indonesia yang ditetapkan sebagai kota wakaf? Untuk tahun 2024 kemarin, karena itu awal ya, sebagai launchingnya, itu 6 kabupaten kota wakaf se-Indonesia. Ya, Masya Allah. Di Aceh kita salah satu, kemudian di Sumatera Barat, di Siak, Ya. nah, kemudian Gunung Kidul, Tasik, ya, dan di Wajo, Sulawesi. Wajo, Nah, ya. ada 6. Ada 6 kabupaten kota yang dianugerahkan ditetapkan sebagai kota wakaf di tahun 2024. Ya. Nah, ini kerjanya Ya. itu semacam kontraknya tetap ada semacam pembinaan, evaluasi, monitoring itu sampai tahun 2026. Ya. Nah, artinya ketika sudah sampai 2026, nah itu kota wakaf yang ditetapkan tadi memang sudah benar-benar mandiri dari sisi wakafnya. Baik kemandiriannya,
penataan manajemennya, kemudian pengelolaan wakafnya, kemudian ada manfaat mauquf alaihnya. Nah, itu yang diharapkan pemerintah. Ya. Nah, jadi itu penting. Ya. Jadi saya pikir kita selaku masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, nah perlu bukan hanya sekedar mendapatkan nama penetapan, akan tetapi perlu kita isi. Ya, wakaf-wakaf mana yang perlu kita gerakkan ya untuk diberdayakan lebih ke arah yang produktif gitu ya. Nah, jadi selanjutnya nih Pak Tengku Hasimi, setelah dikukuhkan kota wakaf, apa tugas peran kita sebagai penyelenggara zakat dan wakaf ataupun Badan Wakaf Indonesia yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dalam mendamping program-program kota wakaf ini? Ya, tugas kita selaku penyelenggara zakat wakaf sekaligus diamanahi sebagai PMU ya. PMU ini sebagai pilot project, pilot management unit di tingkat kabupaten, di tingkat kabupaten kota. Kemudian ada nanti PMU di tingkat provinsi dan sampai ke PAIC di pusat. Nah, ini saling bersinergi ya untuk melakukan pembinaan ya, pemberdayaan di bidang perwakafan. Nah, karena upaya ini bisa dilakukan, terutama sekali harus menjalin kerjasama, harus menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian keaktifan dari Badan Wakaf BWI, perwakilan kabupaten kota, kemudian provinsi, kan gitu. Semuanya ini ya harus aktif menanggapi ya untuk menjalankan program kota wakaf itu. Nah, karena salah satunya nanti harus berjalan juga LKSPBU, Lembaga Keuangan Syariah. Yaitu dalam hal ini sudah ditetapkan di Aceh ada BSI Syariah, kemudian ada Bank Aceh Syariah. Nah, betul. Jadi harus tumbuh, itu harus ada semacam kerjasama tim ya untuk memajukan program kota wakaf. Nah, sejauh ini gitu, apa yang sudah dibantu dari Badan Wakaf Indonesia di Kota Wakaf Takengon?